Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, mendekati Hari Pahlawan tanggal 10, atau sebetulnya juga di setiap event nasional, ada satu fenomena menarik yang perlu kita cermati. Self-glorifications, atau kesukaan memuji diri sendiri dengan memasang spanduk yang dilakukan oleh banyak pejabat. Sekali ini mendekati 10 November, Hari Pahlawan, kita mencermati di beberapa daerah ada spanduk besar-besar, baliho yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Seorang menteri mengatakan selamat Hari Pahlawan, memuja Hari Pahlawan, merayakan Hari Pahlawan, tetapi memasang foto dirinya besar-besar di situ. Kemudian dengan beberapa jargon-jargon yang untuk merayakan. Nah, ada beberapa hal aspek yang perlu kita cermati. Satu, Hari Pahlawan itu bukan satu pesta pora yang meriah, tetapi suatu perenungan tentang spirit kepahlawanan yang dilakukan dengan berdarah-darah. Juga yang kedua adalah, mengapa yang tampil musi dirinya, foto besar-besar di spanduk itu. Nah, ini satu fenomena yang perlu kita cermati dan perlu kita tilik lebih jauh. Bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri, Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Rudy, self-glorification, memasang diri sendiri, nebeng dengan event-event nasional. Ini fenomena apa ini? Ya, ini saya melihat, Mas, ada dua hal ya. Yang pertama, Pak Menteri Sosial, beliau ditunjuk oleh pemerintah menjadi Ketua Panitia Nasional Peringatan Hari Pahlawan. Ini ex officio, karena seperti biasa Menteri Sosial menjadi Ketua Panitia Nasional. Gitu. Ini saya menyoroti dua hal ya. Yang pertama, Pak Yuliari Batubara ini kemungkinan dia tidak ngerti sejarah gitu ya. Oh, gitu ya. Sehingga mengambil angle untuk memperingati Hari Pahlawan itu dengan cara menurut saya salah gitu ya. Di situ spanduk di sepanjang pagar Taman Makam Pahlawan Kalibata itu spanduknya berjejer banyak. Yang ada itu bukan foto-foto pahlawan kayak Bung Tomo atau yang terkait dengan 10 November kan, atau pahlawan yang lain, atau mungkin Hasyim Asyari atau apa. Lalu foto pahlawan siapa yang ada di situ? Justru dia yang ditonjolkan. Semua spanduk itu foto Menteri Sosial gitu ya. Dan ada satu spanduk yang agak menggelikan, besar gitu ya, foto Yuliari Batubara, terus tulisannya panjang itu adalah pahlawanku sepanjang masa. Nah, kalau ada orang melihat ini, berarti pahlawannya si Yuliari Batubara ini. Iya. Itu satu. Terus kemudian ada lagi spanduk yang menyemarakkan Hari Pahlawan, akan diperingati dengan musik secara virtual. Ada beberapa artis, penyanyi, dan ada pendangdut juga. Gitu. Saya kadang-kadang berpikir nih, Mas, ini Yuliari Batubara ini ngerti esensi dari Hari Pahlawan atau tidak? Nah, itu dia. Yang seharusnya diperingati dengan kekusukan, perenungan. Mungkin dia membuat event-event yang memunculkan, menumbuhkan keteringatan kita, masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan gitu ya. Persis. Nah, ini kok malah justru membuat keriaan gitu ya, meskipun secara virtual gitu ya. Tapi menurut saya angle-nya salah ini. Kalau semarak kemerdekaan beda. Ya. Tapi kalau kita bicara sejarah Hari Pahlawan, itu dimulai dengan Hari Santri itu, Mas. Betul. Tanggal 22 Oktober sampai Hari Pahlawan itu kan sepanjang hari itu sampai pada itu kan luar biasa ini. Masyarakat Surabaya itu digempur dari udara, dari laut, dan segala macam oleh tentara sekutu kan yang diboncengi oleh Belanda. Itu berapa ratus ribu orang yang meninggal. Iya. Mereka, para pahlawan kita ini, sebagian besar pasti tanpa nama ya, karena itu para santri, para orang Surabaya yang dipimpin oleh orasi luar biasa dari Bung Tomo gitu ya. Iya. Ini nggak dimunculkan oleh Yuliari Batubara ini. Malah foto dirinya yang muncul. Foto dirinya, ini kan agak aneh, bin ajaib gitu ya. Terus yang kedua saya menyoroti lagi adalah ini nggak tahu apakah si menterinya atau mungkin anak buahnya gitu ya, itu memunculkan ini nih. Memonumenkan dirinya sendiri gitu ya. Kalau tadi istilahnya Mas Andri adalah dia mengglorifikasikan dirinya gitu ya. Ini ada fenomena menurut saya adalah selfish gitu ya Mas ya. Narsisme gitu ya. Narsisme ya. Atau narsistik lah pokoknya. Iya.
pengen digelorkan. Kan apa nggak malu gitu loh. Kecuali kalau itu foto presiden kita gitu ya. Sama dia enggak, ini hampir semua spanduk itu ada sekitar ratusan spanduk yang mengelilingi Taman Makam Pahlawan Kalibata itu dengan berbagai tulisan. Itu hanya fotonya Juliari Batubara, Menteri Sosial, Ketua Panitia Nasional Hari Pahlawan. Itu kan Pahlawanku sepanjang masa dia. Iya, dan dia menarsiskan dirinya gitu ya, pakai biaya negara. Nah itu dia. Ya toh? Iya. Jadi nanti kan tanggal 10 nanti ada tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan, semua tamu, undangan, termasuk presiden, pejabat tinggi, pejabat kepala lembaga tinggi negara, mungkin juga perwakilan asing datang ke mana? Ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, itu akan melihat gitu loh. Tidak ada satupun foto dari Presiden Jokowi. Dan pahlawannya ya nggak ada. Ya, kalaupun tidak ada presiden harusnya pahlawan gitu loh. Ini semua akan disuguhi dengan foto seorang menteri sosial gitu. Ini ya, mohon maaf ini kebodohan yang kampungan dengan Mas. Gitu. Kebodohan seorang menteri yang seharusnya tidak terjadi gitu loh. Itu dia. Nah, Mas Rudi, itu mungkin juga atas inisiatif atau persetujuan dari Menteri Juliari. Tapi juga mungkin anak buahnya. Nah, kalau yang ini adalah narsisme, yang ini apa? Jilat-menjilat nih. Iya. Tapi begini Mas, jilat-menjilat. Ya. Saya berharap satu hal lah. Ini kebodohan yang sudah terlanjur dipamerkan di muka publik gitu ya. Kita masih ada beberapa hari lagi menjelang Hari Pahlawan. Ada waktu seorang Juliari Batubara untuk mencopot semua itu, banner-banner atau spanduk supaya diganti. Supaya dikasih gambar Bung Tomo atau Hari Pahlawan, Majen Sungkono atau mungkin Mustopo atau Hasyim Asyari atau siapapun lah, atau tentang penurunan itu penyobekan bendera merah putih yang itu kan sangat fenomenal itu. Oh, yang bendera Belanda itu. Bendera Belanda disobek birunya jadi merah. Ini kan luar biasa, itu di Hotel Oranye gitu ya. Itu kan banyak gambar di Google itu ada gitu loh. Jadi gambar pada saat penyobekan bendera Belanda birunya disobek itu di atas Hotel Oranye, sekarang namanya Hotel Mojopahit Mas di Surabaya itu. Ini kan bisa dipotret dan ditampilkan di situ. Jadi supaya ingatan publik itu tercerahkan gitu loh. Bahwa ada 75 tahun yang lalu ada suatu peristiwa yang luar biasa gitu ya. Untuk beberapa kelompok masyarakat khususnya di Surabaya sedang berjuang mati-matian Mas, mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan negara yang masih seumur jagung namanya Indonesia. Iya, betul. Kenapa kok diperingati dengan foto dirinya ya, Juliari Batubara ini orang PDIP, mohon maaf ini saya sebut aja. Terus yang kedua, kenapa harus pakai dangdut lah, pakai musik, aduh ya udah. Ada artis Siti Badriah, saya nggak ngerti nih. Ini apa ya? Betapa bodohnya, betapa konyolnya tim dari Kementerian Sosial ini memaknai Hari Pahlawan gitu. Apa itu karena konsekuensi menteri dari partai? Jadi nggak ada bisa bedain antara Hari Pahlawan dengan kampanye politik. Saya nggak ngerti Mas ya. Ya mungkin itu bercampur baur antara kampanye politik dari menteri yang dari partai tadi bercampur aduk dengan kebodohan yang akut gitu Mas. Ya, ampun deh. Ini kan akhirnya kan semua kan silang sengkarut antara kebodohan dan ingin glorifikasi diri tadi kan. Tapi apa mau terjadi dari partai dari manapun gitu ya. Janganlah. Ya, betul. Saya melihat Mas, peringatan Hari Pahlawan ini kan bukan sekali ini aja. Setiap tahun dilakukan. Tapi baru kali ini saya melihat foto menteri yang sangat narsis gitu ya. Itu jadi sampai ada, nanti mungkin ada di tayangan ada ini ya. Contohnya ya, ada gambar dia, kemudian pahlawanku sepanjang masa. Dari tagline aja Mas. Itu kan apa artinya gitu. Menyesatkan sudah. Iya toh. Sekarang coba lepas daripada gambar tadi Mas. Tagline pahlawanku sepanjang masa. Maknanya apa? Apa ya? Maknanya apa gitu. Kenapa membuat tagline yang sangat nggak ngerti gitu loh. Anjay banget gitu. Sangat anjay, konyol, alay gitu ya. Plus lebay karena ada fotonya di mana-mana. Mas saya lihat hampir semua spanduk gitu ya. Entah itu banner, entah spanduk, selalu ada fotonya si Menteri Sosial ini. Kita masyarakat disuguhi promosi diri seorang menteri
atas biaya negara, uang rakyat di hari pahlawan, di hari supaya pahlawan. terasosiasi sebagai pahlawan. Ya, ini sahabat Indonesia. Sangat luar biasa norak. Mohon maaf nih Pak Menteri. Jadi saya nggak tahu siapa yang harus mengingatkan, tapi Menteri Sosial ini di bawah koordinasi Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, Pak Muhadjir Effendi ini tolonglah ya, jangan hanya cicing wae gitu ya, meneng wae. Jadi diam saja, ditegur lah gitu, supaya kelihatan kerja sedikit lah. Karena Pak Menko ini kan nggak kelihatan ada tapak kerjanya, nggak kelihatan gitu loh. Iya. Ini hari pahlawan yang seharusnya Mas rasa nasional kita itu kan dibangkitkan kembali, ya kan? revitalisasi terus ya. Iya, terus ini dengan ada monumen kebodohan yang dipamerkan itu kan sangat memalukan ya. Dan itu kalau dibiayai duit pribadi nggak ada masalah Mas. Ini uang negara dipakai untuk mempromosikan foto menteri ini, citra menteri ini. Iya. Ini suatu strategi marketing komunikasi yang sangat buruk sebetulnya kan. Iya. Buruk dan bodoh gitu. Ya, hanya orang bodoh yang melakukan keburukan. Ya, sahabat Indonesia, pesan yang keras dan sebetulnya cukup jelas secara substansi. Komunikasi politik dari seorang pejabat tentunya juga bukan semena-mena melakukan glorifikasi diri dengan membonceng event Hari Pahlawan dengan uang negara, kemudian mencitrakan dirinya sebagai pahlawan sepanjang masa. Ada event yang sebetulnya bisa dipakai untuk mendidik bangsa ini, membangkitkan kembali spirit kepahlawanan 10 November, dan mengapa 10 November itu bisa terjadi sejak Hari Santri Nasional kemarin, bagaimana kaitannya, itu tentu akan lebih heroik dan lebih edukatif buat anak-anak muda dan generasi kita mendatang. Semoga bisa diperbaiki, Pak Menteri Juliari dan Menteri PMK, Pak Muhadjir. Semoga pesan ini bisa didengar, dan mari kita sama-sama bangun semangat kepahlawanan, kita rawat, kita wariskan supaya Indonesia bisa naik ke level berikutnya. Indonesia maju.